percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang lalai, menepati janji-janjimu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati Tuhan Yesus pada minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ini. Mari kita lambaikan tangan kita, perkatakan Tuhan Yesus baik. Mari kita satukan hati pikiran kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh nyata dalam kasih setiamu, penyertaanmu, kemurahanmu, kebaikanmu yang terus kau berikan kepada kami pada hari-hari yang kau ciptakan nih Tuhan Yesus, sampai di akhir bulan Agustus di tahun 2022 ini Tuhan, sampai di hari Sabatmu Tuhan, hari yang kudus bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Immanuel kami, Engkau bersama kami bersamamu Tuhan. Pada sore, petang, malam ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersama-sama sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau bersama kami pada sore petang ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami hikmat-hikmat yang dari sorga kepada kami, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, GBI Alam Hotel Tuhan. Kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Arta Syahan Tuhan. Berikan hikmat marifat dari surga kepada hamba-Mu, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu apa yang diperkatakannya dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami mendengar menjadi dasar hidup kami firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga serahkan kepadamu Tuhan sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel yang masih berada di rumah atau di luar, di dalam perjalanan. Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, keselamatan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Muda Poltak Siahan Tuhan. Berkati dengan hikmat-hikmat marifat dari surga, apa yang harus dilakukan untuk memimpin kami, memimpin sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel ini Tuhan. Berkati kesehatan, panjang umur, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati istri dan anaknya, keluarga besarnya, kami tetap serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berkuasa dalam kehidupan hamba-Mu nih ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, bersepakat pada sore petang malam ini Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Bapak Insinyur Niko Nyotorarjo sebagai pemimpin gereja-Mu Tuhan Yesus yang ada di Jakarta. Seluruh pembina-pembina Tuhan, seluruh rayon-rayon yang ada di Indonesia, khususnya rayon 4 yang dipimpin gembala pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, seluruh jajarannya Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkati kesehatan, panjang umur bagi mereka, berkati keluarga, istri mereka, anak-anak, menantu, cucu mereka Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, bertambah-tambah berkat yang dari surga kepada mereka Tuhan. Pelayanan mereka Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan, supaya mereka lebih lagi dahsyat melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
nyatakan kuasa-Mu dalam program-program yang ada di GBI Medan Plaja Tuhan. Apapun programnya Tuhan, Engkau berkuasa dalam program ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, di mana program dari GBI Medan Plaja akan membangun 100 gereja Tuhan, seluruh cabang-cabang juga Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa berkarya dalam hikmat-hikmat dari surga ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bersepakat untuk bangsa Indonesia, negeri yang kami cintai Tuhan. Engkau membentuk pemerintah bangsa Indonesia. Engkau memilih pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Engkau membentuk pemerintahan Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan terkecil pun Tuhan. Di Sabang sampai Merauke, di 36 provinsi yang ada di Indonesia Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati kesehatan panjang umur, berikan hikmat-hikmat dari surga, kebijaksanaan dan takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan Yesus. Berkati terobosan-terobosan program yang telah berjalan Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia, pulihkan kesehatan Indonesia, pulihkan pendidikan Indonesia, seluruh keamanan dan pertahanan kami juga serahkan kepadamu Tuhan. Kau berkati gubernur sampai kepala lingkungan Tuhan. Kau berkati TNI dan Polri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkuasa berkarya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, Engkau berkarya, Engkau berkuasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kepadamu. Terimalah doa kami Tuhan, dan ampuni kesalahan pelanggaran kami yang kami lakukan terhadap-Mu Tuhan. Begitu ya terhadap sesama kami Tuhan. Kami lepaskan pengampunan kami kepada seluruh saudara-saudara kami Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah. Kami muliakan, kami agungkan, kami berdoa, kami ucap syukur kepadamu. Kita yang siap beribadah pada sore petang malam hari ini, kita sama-sama akan katakan haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang menyertai kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat-Ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat-Ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya,
ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati, mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasamu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap, Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Katakan Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati, mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasamu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap, Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Oh, Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus Tuhan, sahabatku. Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, katakan sahabatku, sahabatku. Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan,
Yesus, Yesus, Juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Amin. Ajaiblah Nabi Yesus, Yesus, Kau Juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Angkat hatimu lebih lagi dengan iman, katakan serukan, Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Hanya Kau yang dapat menolong kami Tuhan. Engkau pribadi yang sempurna, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang dapat dipercaya Tuhan. Kami mau datang kepadamu sore malam hari ini. Kepadamulah kami berharap, kepadamulah kami berseru, kepadamulah kami meminta pertolongan. Kami tahu sekalipun kami dalam lembah-lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku percaya,
Aku ditolong Tuhan saat ku berdoa, saat ku percaya. Aku ditolong Tuhan. Inalara balara 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 balara. Inalara balara 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 bayalara balara balara. Inalara balara 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 bayalara balara balara balara. Kami berseru kepada nama-Mu Tuhan. Inalara patakana lara balara 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 balara. Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Inalara patakana lara bayalara balara 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 bayalara balara. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Berikan kekuatan-Mu bagi setiap kami, pengurapan-Mu melimpah bagi kami sore malam hari ini. Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami, tidak ada yang terlewatkan sore malam hari ini. Segarkan kami dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, hadirat-Mu yang menghiburkan, hadirat-Mu yang memuaskan, hadirat-Mu yang menguatkan Tuhan. Oh haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus. Inalara bayalara baya syanggo. Jamah setiap kami, pegang setiap tangan kami Tuhan. Shikenalara balara 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 balara. Pegang setiap tangan kami. Kami tahu di saat Engkau bersama dengan kami, kami jatuh tidak akan tergeletak ya Tuhan. Inalara balara 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 balara. Inalara bayalara bayaso. Haleluya. Inalara balara 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 balara. Inalara bayalara balara 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 ya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami kuat hanya karena Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Urapi setiap kami malam hari ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Ajari kami mengenal kebenaran-Mu lebih lagi Tuhan. Dan bawa kami masuk lebih dalam lagi. Lorekina lara balara bayalara. Urapi setiap hati kami. Jamah hati kami Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah ruangan ini. Berkaryalah Engkau Roh Kudus, menghiburkan setiap hati. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat mengubahkan segala sesuatu.
baharui kekuatan kami Tuhan. Segarkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Segarkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Angkat hatimu Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Sembah Dia Allah yang mengenal setiap hati kita. Sembah Dia, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Lebih lagi angkat hatimu, katakan, Engkaulah penolong, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagi. Katakan, dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata. Lebih lagi katakan, Engkaulah, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di mujizat-Mu nyata di. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu, 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 mujizat-Mu nyata di hidupku. Lebih lagi katakan, Engkaulah penolong yang sejati, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku
nyata. Sekali lagi katakan dengan iman, Engkaulah yang sejati. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu, 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 sekali lagi mujizatmu, mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya. Katakan amin. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman-Mu sudah menuliskan bagi kami, apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Setiap kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir sore malam. Shalom, boleh lambaikan tangannya shalom. Boleh menyapa kiri kanannya, berikan senyum, katakan shalom. Saya percaya anak-anak Tuhan selalu menjadi orang-orang yang bersahabat di setiap waktu, amin. Dan izinkan saya bertanya sore malam hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara anak-anak muda yang pertama sekali hadir di tempat ini, di GB Alam Hotel di sesi ketiga, boleh lambaikan tangannya? Ada? Tidak ada? Puji Tuhan, saya percaya ucapan syukur akan senantiasa keluar dari lidah setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Boleh mengatakan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Haleluya. Nama Yesus yang luar biasa. Bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, amin. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, yeah. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala, ada kuasa, kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Yesusku. Haleluya. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan saja, engkau yang di bumi di surga selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Amin. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Amin. Ada kuasa dalam nama. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Katakan kiri kanan, muka belakang, nama Yesus bukan sembarang nama. Amin, amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi. Beri kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi. Lebih lagi. Haleluya. Iralah bayasek. Iralah bayasanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau tahu segala apa yang ada di dalam kehidupan kami, khususnya pada sore menjelang malam ini Tuhan. Bahkan setiap hati kami hari-hari ini juga saat ini Tuhan Engkau jamah. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, hari-hari ini pribadi lepas pribadi. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada kelepasan, di dalam Tuhan selalu ada jawaban, di dalam Tuhan selalu ada berkat-berkat Tuhan yang besar yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Orala baya sirala pakata karala baya sirala papa papa papa. Orala baya sirala bakata karala baya sirala papa 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 papa. Yaralabaya siralabakata karalabaya siralama. Mari naikkan doa-doamu saat ini. Apa yang menjadi kegelisahanmu, Tuhan tahu, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan menjawab saat ini. Mari doakan, mari berdoa, mari bersuara, mari meminta kepada Tuhan. Iralabaya se, yaralabaya sado. Sebab Engkau Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami. Haleluya, ya Ralabase. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari buka apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulanmu, terbuka kepada Tuhan saat ini. Nyatakan kerinduanmu, nyatakan kerinduanmu. Oh, Ralabayase. Roh Kudus sedang mendengarkan apa yang menjadi kerinduanmu. Roh Kudus sedang mendengarkan. Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Tuhan sedang berkarya di tempat ini saat ini. Ia adalah basira labayase, ia adalah bayase, ia adalah bayasado, ia adalah bayase, ia adalah bapa, ia adalah bapa, ia adalah bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah saat ini dan Engkau sudah Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan mereka Tuhan malam hari ini. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih, berbicaralah Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan oleh kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, segala yang khawatir Tuhan hari-hari ini Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tidak ada putus asa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Bapa, Roh Kudus memberikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu pada malam hari ini. Dan kami pulang Tuhan dengan rasa puas yang daripada Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati juga Tuhan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Salam semua. Semua diberkati dengan pujian penyembahan kita. Haleluya. Ya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus ya. Tinggal hitungan bulan kita juga akan meninggalkan tahun 2022 ya. Saudara, banyak pergumulan kita ya 2 tahun belakangan ini, tapi kita lihat kita mampu dan kita bisa melewatinya. Amin. Dan kita juga akan terus mampu ya melewati persoalan-persoalan ataupun situasi-situasi sulit ke depan ini. Amin. Ya, judul daripada kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini adalah doa yang menerobos. Ya. Doa yang mampu menerobos segala kemustahilan. Ya. Artinya ketika kita berdoa, doa kita ini mampu ya meruntuhkan sesuatu yang dalam pikiran kita tidak mungkin ya, yang di dalam hati kita tidak mampu ya, tetapi dengan doa kita bisa menerobos ya. Di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan menerobos itu artinya memintas ya, memintas dengan cepat, artinya memotong dengan cepat. Kemudian menembus ya, menerobos tuh menembus. Jadi situasi yang sulit dia bisa tembus. Mungkin misalnya ada kerumunan atau apapun yang sulit ditembus, dia bisa menerobos, menembus sesuatu yang secara kekuatan mungkin tidak mungkin ya, tetapi dia bisa menembus. Kemudian mendobrak ya, dobrak, runtuhkan, hancurkan ya dengan kekuatan doa ya. Nah, itulah kekuatan doa hari-hari ini supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar yang sudah Tuhan sediakan, yang mungkin secara pikiran manusia itu tidak mungkin ya, mustahil ya. Nah saudara, kita 1 bulan ini mungkin ke depan juga masih berbicara tentang doa ya. Kenapa? Karena doa ini adalah nafas kehidupan orang-orang percaya ya. Artinya tanpa doa ya sepertinya kita mati secara rohani ya. Jadi doa itu seperti nafas, membuat kita bisa hidup ya. Membuat kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik ya. Bagaimana kita seperti sekarang ini punya nafas ya, bisa melakukan segala aktivitas kita. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan ya. Doa itu kita berbicara kepada Tuhan seperti bapa dengan anak ya.
Dan doa itu juga meletakkan kita sebagai yang diciptakan dengan pencipta. Ya. Jadi kita tahu bahwa kita itu adalah yang diciptakan, ya. Tentu yang diciptakan ini selalu bergantung kepada yang menciptakan, ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, kita mau belajar bagaimana supaya doa-doa kita ini bisa menerobos segala sesuatu yang tidak mungkin, ya. Bisa mendobrak segala sesuatu yang mungkin kita pikir kita tidak bisa. Saudara, hari-hari ini gereja kita ya sedang berdoa untuk mendapatkan satu tempat, ya, supaya kita bisa beribadah dengan permanen. Ini menjadi satu doa, ya, satu pergumulan di tengah-tengah gereja kita. Jadi kalau saudara yang berjemaat di tempat ini, ya, merasa memiliki gereja GBI Alam Hotel, mari ikut berdoa, ya, ikut mengambil beban, ya. Secara finansial atau secara mungkin pendapatan atau apapun, katakan sepertinya tidak mungkin, ya. Kita juga kadang-kadang apa mungkin ya, tetapi kita teguhkan iman kita, kita terus percaya, kita terus berdoa, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Ini harus kita tekankan di dalam hidup kita, bukan hanya untuk gereja ini, ya. Bagi saudara juga yang mungkin pemikiran saudara tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang ini, tetap yakin, ya. Doa yang menerobos itu mampu mengalahkan segala pikiran-pikiran kita yang terbatas. Amin. Nah, yang pertama, ya, kenapa kita harus berdoa? Ya, kenapa kita harus berdoa? Kita harus meneladani Yesus, ya. Yesus itu sering kali berdoa, ya. Mari kita buka di Matius 14 ayat 22 sampai 23, ya. Sering kali Yesus setelah melakukan aktivitas bersama dengan murid-muridnya, dia pergi berdoa satu tempat, ya, berdoa sendiri atau mungkin dengan murid-muridnya. Kita lihat di Matius 14 ayat 22 sampai 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, ya. Dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus menjadi teladan kita di dalam berdoa. Selesai aktivitasnya juga dia berdoa, ya. Dia mengambil waktu, dia mengambil tempat, ya, untuk dia boleh berdoa, ya. Saudara yang kekasih, kita juga demikian, ya. Kita bisa meneladani Yesus sebagai guru, ya, sebagai pendoa. Bagaimana dia juga mengambil waktu, kita juga mengambil waktu, ya. Dari sekian jam yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita, mari ambil berapa jam kita berdoa, ya. Atau berapa sepersekian persen kita berdoa, sediakan untuk Tuhan, ya, berdoa. Seperti yang Yesus lakukan. Nah, yang kedua, bagaimana kita berdoa? Ya, kita juga menyediakan waktu kita untuk berdoa secara khusus. Di Matius 6 ayat 5 sampai 7 kita baca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Yang pertama, kita jangan berdoa seperti orang munafik. Ini jelas dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi saudara, kalau berdoa jangan seperti orang munafik, ya. Artinya kita kalau di depan orang banyak bisa berbicara, bisa berdoa, ya. Tetapi kemungkinan yang kita doakan itu tidak kita lakukan, ya. Jadi itu orang-orang yang munafik, ya.
Lanjut. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Sama seperti Yesus tadi mengambil tempat, ya. Dia katakan ambil tempat masuk ke kamar, ya, tidak perlu harus dilihat orang, tidak perlu harus di depan orang, ya, tidak perlu harus didengar, ya. Ambil secara khusus tempat dan waktu, ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, jangan bertele-tele, ya. Jadi kalau kita disuruh berdoa, misalnya di pemuda atau di FA, aduh aku gak bisa berdoa. Ya, janganlah si A lah, si Anu lah, misalnya seperti itu, tidak. Firman Tuhan katakan jangan bertele-tele. Apa yang ada di dalam hatimu, itulah sampaikan permohonanmu kepada Tuhan, ya. Jadi kita tidak perlu malu, ya, ketika kita tidak berpanjang-panjang, ya. Panjang berdoa itu bukan berarti langsung dijawab Tuhan, ya. Tapi firman Tuhan katakan jangan bertele-tele. Ya, nah jadi itulah sikap doa kita mengikut Tuhan, mengambil waktu, kemudian kita menyampaikan pengharapan kita kepada Tuhan, tidak seperti orang munafik, ya, tidak bertele-tele, ya. Nah, supaya doa-doa kita bisa menerobos, bisa kita mendapatkan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, bagaimana doa-doa kita, ya? Bukan bagaimana kalimatnya, ya. Bagaimana kita berdoa supaya hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, ya. Yang pertama, ya, kita harus berdoa sepakat, ya. Kita harus berdoa sepakat. Kita, ya, tim doa di gereja ini setiap hari Sabtu itu berdoa, mengambil komitmen berdoa berkeliling, ya. Di daerah gereja kita ini sekitar 4 kecamatan, ya, Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota, Medan Amplas. Kita sepakat, ya, bukan karena kita supaya dilihat orang, wih mereka benar, ya, gerejanya berdoa keliling, bukan. Kita berkomitmen, ya, supaya terjadi terobosan di daerah ini, supaya Tuhan melakukan sesuatu di tempat ini. Itu kerinduan kami, ya. Jadi setiap hari Sabtu itu kita berdoa berkeliling, ya, berdoa berkeliling dengan sepakat, ya, sepakat, ya. Kalau doa tidak sepakat itu kacau, ya. Makanya firman Tuhan katakan di Matius 18, kita lihat 19 sampai 20, dicatat, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya, 2 sepakat, bisa berbicara suami istri, ya, bisa juga berbicara kita sepakat dengan Tuhan, ya. Ini jelas dikatakan 2 sepakat, ya. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini sesuatu yang penting untuk doa-doa kita bisa dijawab, ya. Doa-doa kita bisa menerobos segala kemustahilan. Ya. 2-3 orang Tuhan katakan dia hadir. Kita sudah lebih daripada 2-3 orang, Saudara, ya. Kalau semua kita sepakat di sini, saya percaya akan terjadi sesuatu di tempat ini. Amin. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan, ya. Dia hadir, dia mendengarkan doa kita dan dia menjawab doa kita. Ya.
Jadi kekuatan doa sepakat itu saudara sangat luar biasa. Makanya kita selalu katakan kepada tim kita doa sepakat ya, doa sepakat. Kalau tidak sepakat nggak ada gunanya. Nah satu ketika ya jemaat kita di sini dia berkata seperti ini, Bu saya nyewa rumah selama ini. Sudah sewa rumah, rumahnya pun banjir. Udah banjir, banyak tikus lagi katanya. Terus gimana? Saya bilang gitu. Aku rindu punya rumah, dia bilang begitu. Tapi kalau dilihat dari pendapatan saya atau gaji saya, rasanya nggak mungkin. Ya, karena saya harus mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan saya. Saya bilang begini, kalau ibu percaya dan kita mau sepakat, tidak ada yang mustahil. Saya bilang, caranya gimana? Ya, caranya gimana? Kita sepakat dulu, ya. Kalau memang punya kerinduan untuk memiliki rumah, ya, kita berdoa, kita bersepakat, ya. Saya bilang waktu itu sama dia kita guncang surga, saya bilang, ya. Istilah saya waktu itu kita guncang surga supaya Tuhan memberkati ibu, saya bilang. Bisa katanya. Bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Ya. Kita mulai berdoa. Loh saudara gak seketika terjadi seperti itu. Nah malah dia bilang ya gak apa-apa lah Bu. Tanah-tanah garapan juga gak apa-apa dia bilang. Ibu suka garapan saya bilang. Imannya cuma ada di situ. Ya kalau saya lihat kemampuan saya hanya sampai sebatas itu. Tidak, saya bilang. Kalau memang mau rumah yang legal, ya yang legal lah kita doakan. Kita bersepakat, berdoa terus berdoa, ya kurang lebih lah 1 tahun. Ya, 1 tahun kemudian dia bisa memiliki rumah. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Doa sepakat sangat besar kuasanya saudara. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa, bersepakat, saya kira Tuhan melihat setiap hati kita. Amin. Mari kita lihat di Mazmur 133 apa yang dikatakan di situ. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya. Rukun itu pasti ada kesepakatan di sana. Kalau orang tidak ada kesepakatan, tidak ada kesehatian, itu tidak pernah bisa hidup rukun. Ya. Pasti ada saja yang mengganjal. Tetapi Tuhan katakan bahwa alangkah indahnya ya bila saudara hidup rukun. Bagaimana kalau kita rukun? Apa yang kita dapat dari sana? Tampilkan lagi. Ayat berikutnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Ketika ada kesehatian, ketika ada kerukunan di sana, berkat bukan hanya berkat rohani, berkat jasmani juga Tuhan sudah sediakan, ya. Jadi saudara mari tetap jaga hati, ya, jaga pikiran, jaga perkataan, ya. Karena ini sering yang bisa memecah belah kerukunan, ya. Perkataan-perkataan yang tidak membangun ini sering memecah belah kerukunan, kesehatian. Tetap menjaga hati sehingga apa yang kita doakan hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, ya, apa yang menjadi pergumulan gereja di tempat ini, itu menjadi kekuatan yang dihimpun oleh kesatuan hati. Amin. Jangan pernah takut. Amin. Sering kita mendengar kesaksian di luar sana, ya. Tuhan melakukan mujizat ketika orang bersehati berdoa, ya. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, bagaimana supaya doa kita bisa menerobos hal-hal yang mustahil, ya. Yang kedua, kita harus memiliki kepercayaan total, ya. Kita harus memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan, ya. Seringkali kita juga orang-orang yang berdoa, sering kita ragu ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu masalah. Padahal kita sudah berdoa sungguh-sungguh, kemudian diperhadapkan dengan satu masalah, ya. Kita mulai ragu, kita mulai goyang. Benarkah? Mungkinkah? Ya. Ya seperti gereja kita. Kalau mungkin diperhadapkan dengan keuangan, ya, dengan sesuatu mungkin bukti, fakta, ya. Rasanya nggak mungkin, ya. Tetapi kita lihat, ya, kita tetap bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman. Saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, kita harus berserah penuh, percaya total kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, ya. Kita buka di Markus 11 ayat 24 supaya doa-doa kita ini mampu menerobos segala hambatan-hambatan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah di sini. Berarti yang kita doakan itu kita harus percaya kita sudah menerimanya. Sekalipun itu belum di depan mata. Ya. Sekalipun itu belum kelihatan wujudnya, ya. Kalau kita berdoa untuk gedung misalnya, kita berdoa kita sudah menerimanya. Tapi gedungnya di mana? Enggak kelihatan. Ya. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan sudah sediakan, bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik, bahwa kita sudah menerimanya. Kita harus sepakat dengan itu. Itu kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Ya mungkin kalau dibilang ini udah doa tingkat tinggi ya, tapi tidak saudara. Ya, kalau kita lihat di atasnya, ya Markus 11 ayat 23, kita lihat ayat sebelumnya. Markus 11 ayat 23. Dan Markus 14, Markus 11 ayat 23 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, ya. Di sini kita perlu memang memasang iman, ya. Kita perlu memasang iman. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah punya iman ya sebesar biji sesawi ya kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Jadi saudara sering-sering mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sering membaca firman Tuhan supaya iman kita itu timbul, ya. Nah, ketika iman kita itu timbul, ya, kita tidak akan pernah ragu meminta seperti yang dikatakan tadi, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini saya renungkan dari kemarin, ya. Jadi kalau kita berani ya memasang iman, ya, tentu kita harus banyak bergaul dengan Tuhan. Amin. Karena iman kita ini saudara akan diuji, ya.
seberapa kuat kita memegang iman yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita ini akan teruji dengan waktu. Itu akan diuji. Yang uji siapa? Ya mungkin kalau Bapak Gembala, mungkin yang menguji itu ya kita-kita ini. Mungkin kita bisa datang kepada Pak Gembala, gak mungkin Pak Gembala gitu ya kan. Uang kita tidak ada, mana mungkin. Tapi kami pendoa mau berdoa seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Di dalam hati tetap dijaga supaya tidak berkata tidak mungkin. Kita hanya percaya, kami percaya Tuhan itu terjadi, kami percaya itu terjadi. Amin. Kalau kita sudah mengatakan tidak mungkin, iman kita itu sudah gugur, ya. Walaupun kadang-kadang kita harus berusaha mengatakan itu, ya. Tetap kita katakan aku percaya. Jadi supaya ada doa-doa yang bisa menerobos kemustahilan, ya, harus ada iman, harus ada percaya total, tidak bimbang, tidak ragu sedetik pun. Amin. Ya, jadi saudara yang di sini, tolong doakan juga gereja ini, ya, supaya kita mempunyai tempat yang Tuhan sediakan, yang lebih nyaman dari tempat ini. Amin. Ya, dukung dalam doa, ya, karena doa sepakat tadi yang pertama. Yang kedua iman, ya, kita harus beriman, ya. Jangan iman kita gugur. Mungkin belum besok disediakan, mungkin belum tahun depan, tetapi tetap percaya. Amin. Ya, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan seperti Abraham, ya. Jadi sesuatu yang kita pelajari dalam Alkitab, bagaimana Abraham itu, ya, punya iman sehingga janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya, bukan dalam jangka waktu yang singkat, saudara, ya, 25 tahun, ya, waktu yang lama. Kemudian sepertinya sudah tidak mungkin dia menerima janji itu kalau melihat secara fisik istrinya Sarah, ya. Nah, jadi ketika kita punya iman, kita tidak bisa melihat realita, ya. Jadi iman kita itu harus berada di atas kenyataan. Kalau kita punya iman tetapi kita masih melihat realita, itu namanya iman yang nyata, ya. Iman kita itu harus di atas apa namanya ini? Keadaan, situasi, apapun itu. Nah, kita lihat Abraham di Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya keturunannya. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya. Kenapa dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Itu tadi Sarah sudah tua. Dia sudah tua. Dia sudah lemah, ya, karena usianya tua. Dan Sarah dikatakan juga sudah mati haid dan tidak mampu melahirkan, tidak ada harapan, ya. Mungkin secara medis kalau di seluruh dunia pun ini dibawa, tidak ada kemungkinan, ini mustahil. Tetapi dikatakan Abraham tetap berharap. Dia tidak melihat keadaannya yang sudah tua, ya. Dia tidak melihat umur Sarah yang sudah 90 sekian tahun, dia sudah 100 tahun. Dia enggak melihat itu, dia melihat janji Tuhan. Di dalam ayat 20 dari kitab Roma tadi, Roma 4, ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang, ya, karena ketidakpercayaan. Jadi yang kedua, ya, kita tidak bisa bimbang, ya. Jangan ragu ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Dari doa-doa kita itu akan ada jalan yang terbuka, pintu-pintu yang dibukakan. Sekalipun kita melihat secara kasat mata semuanya mustahil,
seperti Abraham, dia tidak bimbang. Ya. Jadi doa-doa yang menerobos itu harus yakin, seyakin-yakinnya. Amin. Nah, jadi anak-anak muda juga di sini ya, yakin masa depanmu penuh pengharapan. Itu janji Tuhan ya. Ya, janji Tuhan, masa depanmu penuh pengharapan, ya. Pegang janji Tuhan seperti Abraham. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Mungkin bagi orang-orang tua seperti kami ini, kalau melihat situasi dan keadaan saat ini mungkin sangat mengkhawatirkan, ya. Kalau anak-anak muda ini mungkin masih santai, ya. Belum memikirkan tanggung jawab mungkin, ya, belum ada tanggungan, mungkin masih kuliah atau bekerja memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau orang tua itu lebih kompleks pemikirannya, tanggung jawabnya, ya. Belum lagi situasi sekarang ini mengkhawatirkan, semua harga-harga naik, ya. Sebentar lagi BBM juga naik. Apa yang tidak naik hari-hari ini, ya. Tapi kita percaya janji Tuhan, Dia memelihara, ya, memelihara setiap orang-orang yang percaya. Kita percaya seperti firman Tuhan, ya. Burung pipit juga Tuhan pelihara, bunga bakung Dia hiasi, apalagi kita ciptaannya yang sempurna. Amin. Ya. Jadi kita belajar seperti Abraham, tidak bimbang hatinya. Tidak ada keraguan sedikit pun, ya, supaya doa kita itu bisa menerobos hal-hal yang sedang tertutup, ya, supaya semua pintu dibuka. Kita mulai mendobrak terus dengan doa-doa kita, dengan iman kita, kita dobrak semua hal-hal yang terkunci hari-hari ini, yang terikat semua dilepaskan. Amin. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya doa-doa kita itu menerobos, ya, dan dapat kita lihat wujudnya satu hari kelak, ya. Yang ketiga, doa yang tidak mementingkan diri sendiri, ya. Artinya doa itu tidak hanya untuk kita, ya, tetapi doa itu kita peduli kepada yang lain. Seringkali kalau kita berdoa kan sepertinya melapor Tuhan, ini, ya. Tuhan kan sudah janji, ya, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, ya. Nah, sekarang bagaimana supaya doa kita itu bisa menerobos lebih jauh lagi, ya? Kita peduli kepada orang lain, kita juga berdoa kepada orang lain, ya, kepada jiwa-jiwa. Amin. Ya. Kenapa? Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa. Makanya dicatat dalam Alkitab, satu orang selamat, ya, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai. Amin. Itu berharganya jiwa, ya. Jadi hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa. Jadi kalau Tuhan melihat kita juga punya hati kepada jiwa-jiwa, wah, pasti apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, pasti Tuhan jawab. Amin. Ya. Kita lihat seperti Rasul Paulus, ya, di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Rasul Paulus peduli kepada jiwa-jiwa, ya. Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang mengenal Tuhan. Ketika dia punya pengenalan dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan semua apa yang di belakangnya sebelumnya dia anggap sampah, ya. Dan beberapa kali dia mengalami persoalan, dia didera, kapalnya karam, terancam mau dibunuh, dipenjara. Itu semua karena dia melayani jiwa-jiwa, dia mengasihi jiwa-jiwa. Sebab Tuhan sudah mengasihi dia dan dia harus mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Ya. Nah, kita lihat di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ceritanya ini mereka ada di dalam penjara, ya. Mereka ini ada di dalam penjara. Nah, di daerah itu seolah-olah orang-orang yang ada di situ merasa penghasilan mereka berkurang karena ada Paulus di situ. Ya. Maka mereka mengadukan Paulus sehingga Paulus di penjara masuk ke dalam tahanan, ya. Tetapi saudara tahu, Paulus sekalipun ada dalam tahanan tetapi rohnya bebas. Amin. Rohnya bebas. Dan ketika dia berdoa, dikatakan tadi di ayat 25-26 menaikkan puji-pujian, ya, itu menerobos semua belenggu-belenggu, ya, terjadi gempa. Amin. Semua terlepas. Ya, belenggu-belenggu dilepaskan, dikatakan di situ, ya. Pintu penjara terbuka. Saudara yang kekasih, ketika kita menaikkan pujian, doa penyembahan kita kepada Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri, Tuhan bekerja luar biasa, ya. Tuhan bekerja secara dahsyat. Pintu-pintu semua terbuka, ya. Rantai-rantai semua terbuka, ya. Gempa terjadi. Sampai kepala penjara itu terkejut, ya. Terjadi gempa yang amat besar. Di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat berikutnya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, lanjut lagi ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara yang nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mereka tidak lari, mereka hanya berdoa, mereka hanya menyembah. Terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Yang akhirnya kepala penjara itu juga bertobat dan seisi rumahnya diselamatkan. Saudara yang kekasih, kita juga di dalam doa-doa, pujian penyembahan kita, kalau kita terbeban kepada keluarga kita yang saat ini mungkin belum mengenal Tuhan, yang saat ini mungkin menjauh dari Tuhan, tetaplah doakan, ya. Tetaplah berdoa bagi mereka. Tidak ada yang sia-sia doa-doa kita. Amin. Tidak ada yang sia-sia, kita akan melihat sesuatu akan terjadi. Ya. Karena bagian kita hanya berdoa, bagian kita menyembah Tuhan, yang mengerjakan itu semua adalah kuasa daripada Roh Kudus. Mari saudara, hari-hari ini apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan lewat doa-doamu, lewat pujian, lewat penyembahan. Doa yang menerobos yang pertama tadi adalah doa yang bersepakat, ya. Doa yang bersepakat, doa yang bersehati. Sebab Tuhan melihat hati, Dia tidak melihat seberapa banyak yang terbeban, tetapi Dia melihat seberapa banyak yang bersepakat dan sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Tuhan. Yang kedua saudara, ketika kita berdoa, berdoalah berserah total kepada Tuhan dengan iman, percaya, tidak bimbang dan ragu. Maka apa saja yang kita doakan, kita sudah menerimanya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Yang ketiga, ketika kita berdoa, biarlah doa-doa kita tidak hanya untuk kebutuhan kita sendiri, ya, tetapi kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa supaya dimenangkan, supaya mereka juga menerima keselamatan. Ketika kita berdoa menaikkan doa pujian penyembahan, Tuhan bekerja. Dia akan melakukan perkara yang ajaib, Dia akan melepas
lepaskan belenggu-belenggu yang mengikat. Hal-hal yang mengikat pikiran juga Tuhan lepaskan dari kehidupan kita. Dan kita dibebaskan. Amin. Nah saudara yang kekasih, mari kita senantiasa hidup di dalam doa, hidup di dalam pujian-pujian kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita, mungkin saudara bergumul di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, mungkin di dalam perjodoh, mungkin di dalam suami, anak, ataupun mungkin ada yang belum memiliki anak sampai saat ini, percayalah doa yang kita panjatkan bisa menerobos sampai ketidakmustahilan dan terjadi yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di dalam Tuhan lewat doa-doa kita. Demikian saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat doa-doa kami tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, terus kami memohon bersepakat kepadamu. Dengan iman percaya kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ada di hadapanmu apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami belum melihat 1 hari 2 hari Tuhan. Tetapi kami percaya dengan iman seperti Abraham. Terhadap janji Allah Tuhan, kami tidak pernah ragu bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah senantiasa firman-Mu Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di hidup kami, terus mengobarkan Tuhan Yesus api doa di dalam hidup kami. Penyembahan kami Tuhan yang tidak putus-putusnya kepadamu Tuhan. Sehingga kami melihat mujizat-Mu terjadi atas setiap kami, setiap keluarga, setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita juga akan menyaksikan warta sepekan, informasi-informasi kegiatan gereja GBI Alam Hotel selama sepekan ke depan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu, oh, hidup baru kau beri. kau telah ubah, Kau tahu baratku jadi tarian, oh, hapuslah dosa dan masa laluku. katakan Hidupku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka dan ku
Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Di sepanjang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sore hari ini kami boleh menutup ibadah kami ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan lewat firman-Mu akan terus membangun kehidupan kami. Dan setiap kami berkomitmen untuk terus berdoa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Arta Siahaan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, hikmat, marifat, kebijaksanaan turun bagi hamba-Mu ya Bapa. Roh Kudus, pengurapan-Mu senantiasa menyertai kehidupan hamba-Mu. Berkati seluruh aktivitas hamba-Mu, berkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati anak-anaknya, berkati segala sesuatu yang dirindukan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan saat sore hari ini. Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan memberkati tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Setiap pekerjaan, usaha, aktivitas. Bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Dan jikalau sebentar Tuhan setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang ulurkan tangan-Mu dan berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai malam hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.